Jumpa lagi di Wibu TV, kita bahas laptop murah lagi. Ini laptop 6 jutaan. Ya, kedua laptop ini adalah HP 14, penerus dari HP 14s yang harganya tentunya terjangkau di sini. Tapi tunggu dulu, walaupun dari luar kelihatannya biasa aja, tapi isi laptop ini membuat kami cukup terkejut sebetulnya. Ya, yang satu ini udah pakai Core i3-N305. Ya, nggak salah dengar. Yang satu ini pakai prosesor Intel terbaru yang isinya adalah 8 buah efficient core. Menariknya, performa prosesor ini tidak mencerminkan kalau 8 core tadi adalah core hemat daya, karena ternyata kenceng banget. Oke, dua laptop ini pada dasarnya punya spesifikasi dasar yang sama. Selain warna, perbedaannya terletak di resolusi webcam dan backlit keyboardnya. Untuk yang silver punya kamera Full HD dilengkapi dengan backlit keyboard. Sementara yang black atau hitam kameranya masih HD dan belum memiliki backlit keyboard. Tapi tentunya sebelum kita bahas performa, kita bahas dulu spesifikasi dasarnya. Oke, untuk prosesor dia pakai Intel Core i3-N305. Codename Alder Lake N. Fabrikasinya Intel 7, udah punya 8 core dengan 8 thread. Ini menggunakan arsitektur CPU Grace Mount yang juga digunakan di Efficient Core pada prosesor Intel Core generasi ke-12 ya. Jadi ini e-core-nya ya, ada 8 biji di sini. Base TDP-nya 15 watt dan dia punya 6 MB Intel Smart Cache. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics ya. Yang satu ini punya 32 execution unit. Tentunya integrated graphics ini sudah mendukung akselerasi hardware AV1 untuk video decoding. Teknologi ini memungkinkan kalian untuk memutar video AV1 tanpa banyak membebani core prosesor. Jadi lebih future proof aja. Dan tentunya udah support QuickSync atau QSV juga ya. Nah, untuk RAM yang terpasang adalah 8GB DDR4 3200 MHz single channel. Nah, walaupun pakai RAM SODIMM, sayangnya memang laptop ini hanya mendukung konfigurasi single channel aja karena hanya ada satu slot di sini. Tapi ini berarti bahwa kalian masih bisa upgrade dengan melepas RAM bawaannya dan menggantinya dengan SODIMM DDR4 yang kapasitasnya lebih besar. Untuk storage-nya dia pakai 512GB SSD PCIe NVMe. Tidak terdapat slot tambahan ya untuk nambahin storage di sini. Tentunya kalau mau di-upgrade kita bisa cabut aja SSD-nya lalu ganti sama yang ukuran yang lebih besar. Untuk wireless connectivity dia pakai Realtek Wi-Fi 6 ya, tentunya udah Wi-Fi 6, gigabit Wi-Fi, multi-user MIMO dan Bluetooth-nya adalah versi 5.3. Kapasitas baterai yang terpasang adalah 41 Wh dan untuk Windows ini adalah Windows 11 Home. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell ya atau laptop klasik. Materialnya tentunya polikarbonat di harga segini. Laptop ini menggunakan sasis yang sama seperti HP 14 atau HP 14 yang baru-baru ini kami review. Jadi penampilannya emang mirip banget di sini. Tapi untuk yang varian warnanya hitam, ini bodinya bertekstur ya. Jadi tidak terasa licin saat dipegang. Sedangkan yang silver hanya bagian cover bawahnya aja yang ada teksturnya. Sama seperti HP 14 dan HP 14s sebelumnya, logo HP masih terlihat di bagian belakang layar. Nah, untuk warnanya ini yang kami uji namanya adalah yang warnanya jet black dan natural silver. Untuk dimensi sama ya keduanya, panjang 32,3 cm, lebar 21,5 cm dan ketebalan 1,79 cm. Bobot laptop ini ada di 1,38 kg. Untuk chargernya 170 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa sekitar 1,55 kg. Untuk display ini adalah layar 14 inci, resolusinya Full HD 1920x1080, refresh rate 60 Hz. Nah, menurut HP tingkat kecerahannya ada di 250 nits dan color gamutnya di 45% NTSC. Tapi ternyata saat pengukuran kami menemukan bahwa tingkat kecerahannya ada di 342 nits. Ya, bukan 250, jadi lebih terang dari klaimnya. Lalu gamut coveragenya ada di kisaran 55,7% sRGB dan gamut volumenya di 56,2% sRGB. Jadi memang ini sedikit kurang pas untuk video editing atau editing-editing lain yang membutuhkan ketepatan warna ya. Nah, untuk permukaannya sendiri adalah permukaan anti glare ya. Jadi ya tidak terlalu banyak pantulan-pantulan yang mengganggu kalau kita pakai di ruangan yang mungkin ada lampu-lampunya atau ada sumber-sumber cahaya lainnya. Nah, untuk bingkai kanan kiri ini tergolong tipis dengan screen to body ratio yang lumayan di 84%. Bingkai atas ini memang sedikit lebih tebal karena ada webcam di sini tentunya.
Oke, seperti kita udah bahas tadi, dua laptop ini punya resolusi kamera yang berbeda, tetapi sama-sama sudah dilengkapi dengan HP Temporal Noise Reduction. Yang hitam resolusinya adalah 720p 30fps, sementara yang silver ini 1080p 30fps. Mikrofon untuk kedua laptop ini ada dua masing-masing ya, terletak di sisi kanan dan kiri kamera. Ya, ini juga dilengkapi dengan AI Noise Removal. Nah, untuk kualitas kamera dan mikrofon dari kedua laptop ini kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menuju fitur AI Noise Removal yang ada di laptop HP 14. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur AI Noise Removal yang ada di laptop HP 14. Jadi bagaimana hasilnya? Dan yang ini adalah webcam dari laptop HP 14 untuk resolusi 1080p. Jadi ini yang silver ya. Dan ini kondisi di dalam ruangan. Jadi bagaimana hasilnya? Sedangkan yang ini adalah webcam dari laptop HP 14 yang warna hitam. Jadi resolusinya 720p. Ini kondisi di dalam ruangan, jadi bagaimana hasilnya? Nah, untuk audionya dia menggunakan dual speaker stereo yang terletak di bagian bawah laptop. Untuk kelas harganya, suara yang dihasilkan memang lumayan oke ya, bukan asal bunyi doang di sini. Suaranya masih cukup jernih, jelas dan rapi, serta lumayan lantang lah untuk kelas harganya. Untuk konektor keduanya sama, di kiri ada satu USB 3.2 Gen 1, ada satu HDMI, ada satu USB 3.1 Gen 1 Type-C di sini, lalu ada satu audio jack combo 3,5 mm. Di sebelah kanan kita lihat ada satu USB 3.2 Gen 1 dan ada satu DC in. Nah, untuk keyboard, layout dan desainnya itu masih sama seperti HP 14s sebelumnya ya. Perbedaannya ada di warna tombol. Untuk yang versi silver ini dia pakai warna abu-abu gelap ya, bukan sama silver dengan bodinya. Sementara kalau yang hitam ya sama, hitam sama dengan bodinya. Selain itu huruf dan tombol kini dibuat kapital semua ya. Terdapat shortcut emoji dan mute mikrofon yang sebelumnya tidak ada di HP 14s. Untuk yang warna silver ini dilengkapi dengan backlit putih dengan 2 tingkat kecerahan. Sementara yang hitam ya sayangnya nggak ada backlit-nya. Untuk touchpad keduanya sama, cenderung center to body, agak melebar ke kanan dari tombol spacebar. Punya ukuran yang diklaim 39% lebih besar dibandingkan HP 14s dari generasi sebelumnya. Nah, kita sekarang bahas sistem pendingin ya. Dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu fan dan satu heat pipe. Intake-nya itu dari bawah dan exhaust-nya itu ke arah belakang. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Mari langsung kita lihat aja konsistensi performanya saat pakai Cinebench R15 kita looping 20 kali. Di sini kami cukup terkejut ya saat menjalankan Cinebench R15 di laptop ini. Karena skor tertinggi yang mampu diraih itu 922 poin. Ini tergolong skor yang sangat tinggi untuk laptop kelas harga segini. Sebagai perbandingan, Core i5 10300H yang biasanya dipakai laptop gaming itu skornya di kisaran 900 sampai 905 poin. Skor seperti ini juga hampir mendekati skor Core i7 1165G7 yang skornya ada di kisaran 950 sampai 960-an poin. Pastinya kalau kita bandingkan dengan Core i3 1115G4 yang biasanya ada di laptop 6 jutaan, itu ya tentunya yang itu akan susah ya melawan yang satu ini dengan skor yang luar biasa tinggi. Sementara itu untuk skor yang dapat dipertahankan kedua laptop ini ada di kisaran 820 sampai 830 poin. Ini juga masih tergolong skor yang tinggi dan ini stabil banget ya. Nah, untuk suhu kerjanya, suhu CPU itu stabil di kisaran 67 sampai 72 derajat Celcius dengan spike ke 79 sampai 82 derajat Celcius di tiap awal kita run Cinebench R15. Oke, sekarang mari kita lihat konsistensi performanya kalau kita pakai mode baterai. Jadi kita tidak colok ke listrik ya. Di mode baterai ini terlihat bahwa skor yang dapat dipertahankan juga berada di kisaran 820 sampai 830 poin. Skor yang sangat mirip dengan skor yang diperoleh pada saat kita colok dia ke adapternya. Jadi ini udah kayak platform Intel Evo aja ini ya. Sama kenceng dicolok atau nggak dicolok ke listrik. Yaudah, kita sekarang langsung aja cek kalau kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2023 untuk editing video gimana nih kemampuannya. Oke, kita coba pakai video 1080p 60fps karena RAM-nya kan 8GB ya. Nah, video ini panjangnya 2 menit 7 detik. Nah, hasilnya kalau kita render dengan software only semua selesai dalam waktu 5 menit 3 detik. Sementara itu kalau OpenCL-nya kita aktifkan dia dapat 5 menit 16 detik. Nah, untuk suhu kerjanya, suhu CPU itu ada di kisaran 60 sampai 68 derajat Celcius saat render. Nah, lalu kalau kita pakai DaVinci Resolve versi 18 ya, ini software video editing versi gratis yang kita pakai ya. Untuk video 1080p 60fps yang 2 menit 7 detik itu selesai dirender dalam waktu 11 menit 48 detik.
Untuk suhu kerjanya kita lihat bahwa CPU ada di kisaran 60-70 derajat Celcius saja. Jadi kelihatan ya di sini mungkin karena efek belum dual channel, jadi untuk video editing memang belum hebat-hebat banget, tapi bukan berarti nggak bisa, ini masih bisa kok. Kita lanjut ke pengujian apa ya? Gaming? Iya, oke, kita lanjut ke pengujian gaming. Untuk pengujian gaming, hasil tesnya kurang lebih seperti ini. Nah, di game yang terakhir ini GTA 5, kalau kita mainkan selama 30 menit terlihat bahwa suhu CPU ada di kisaran 62-66 derajat Celcius saja. Sementara untuk suhu permukaan, area terpanas ada di pertengahan keyboard. Ini mencapai 39 derajat Celcius saja. Area kiri dan kanan keyboard itu rendah sih, 28-32 derajat Celcius. Sementara seluruh palm rest itu aman di kisaran 26 derajat Celcius. Sebagai catatan, suhu ruangan kami ada di kisaran 25-26 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke pengujian storage. Dengan Crystal Disk kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 1757 Mbps dan kecepatan tulisnya ada di 1551 MB per second. Ini performa SSD yang cukup wajar ya untuk kelas harganya. Nggak kenceng-kenceng luar biasa, tapi ini sudah jauh lebih kencang daripada SSD versi SATA. Oke, sekarang mari kita uji daya tahan baterainya. Brightness kami atur sedekat mungkin dengan 150 nits, sementara volume kita setting di 25%. Hasilnya, local video playback 1080p masih bisa dapat 11 jam. Hasil yang sangat mengejutkan untuk laptop harga 6 jutaan. Ini jarang-jarang nih ya. Harga 6 jutaan ini biasanya kita harapannya ada di kisar 6-8 jam. Ini bisa dapat 11 jam. Mantap yang satu ini. Nah, untuk chargingnya 30 menit pertama dia terisi 25%. Sementara untuk dari kosong sampai penuh 100%, dia butuh waktu 2 jam 20 menit. Ini adalah hasil yang tergolong normal. Apalagi mengingat daya tahan baterai bisa nyampe 11 jam tadi ya. Nah, kalau untuk harga gimana nih tepatnya nih? Oke, kalau yang versi silver itu harganya di 6.599.000. Sementara yang versi black ini ada di 6.399.000. Semuanya ini sudah termasuk Microsoft Office Home and Student 2021. Ya, ada Office-nya. Dan ini yang netep di sini, nggak usah dibayar lagi buat langganan ya. Untuk Windows udah tersedia juga Windows 11 dan ada garansi 2 tahun untuk kedua laptop ini. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM. RAM-nya ini hanya mendukung konfigurasi single channel dengan satu SODIMM saja. Jadi pastikan kegiatan kalian memang cukup dengan konfigurasi seperti ini. Tapi karena pakai SODIMM jadi ya gampang ya kalau mau di-upgrade jika kapasitasnya rasanya butuh lebih besar lagi. Nah, untuk layar ini rasanya memang kurang cocok untuk content creation. Sudah bisa lah kalau buat ngedit-ngedit video, tapi kalau mau akurasi warna sih nggak terlalu pas di sini. Dari sisi menariknya, penampilannya ini terasa premium untuk kelas harganya, terutama untuk yang silver ini. Wah, ini premium banget tampilannya ya. Performa prosesornya ini tergolong sangat kencang juga. Ini mirip Core i7 2-3 tahun yang lalu ya. Integrated graphicsnya juga oke, sudah punya AV1 decoder, lalu udah ada QuickSync juga buat main game tipis-tipis non-kompetitif, masih oke juga di 720p. Lalu suhu kerjanya juga tergolong aman banget di sini. Baterainya juga oke di 11 jam untuk muter video. Lalu webcamnya ini sudah pakai kamera shutter.
Dan juga dilengkapi dengan teknologi temporal noise reduction. Untuk resolusi udah ada yang 1080p untuk yang versi silver ya. Lalu kemudian fitur AI noise removal-nya ini juga bagus banget untuk kelas harganya. Luar biasa ya. Kemudian untuk versi silver ini keyboardnya udah dilengkapi dengan backlit. Konektornya juga cukup lengkap di sini. Lalu dia udah langsung dapat Microsoft Office dan garansinya juga 2 tahun. Ya, laptop HP 14 ini sukses membuktikan bahwa performa efisien core yang ada di prosesor Intel Core generasi 12 ternyata nggak main-main kencengnya. Tidak bisa disamakan dengan prosesor Intel lain yang diawali dengan huruf N. N yang satunya agak beda. Mungkin karena ada Core i3-nya di depan ya. Jangan bandingin sama Celeron N4020 gitu. Wah, jauh banget. Jauh banget. Menariknya, dengan performa sekencang itu, harga laptop ini ternyata tetap murah di kisaran 6 jutaan. Jadi, laptop ini kira-kira cocoknya buat siapa aja? Pastinya cocok banget untuk kalian yang mau beli laptop yang kencang dengan fitur komplit dengan harga di kisaran 6 juta. Mau dipakai kuliah atau kerja ini udah oke banget ya kalau memang cocok buat kalian spesifikasinya. Penampilan laptop ini juga nggak malu-maluin ya buat dipakai di tempat umum, buat diajak meeting juga masih oke banget ini ya. Mau dipakai programming juga bisa ya selama spesifikasinya memang masih mencukupi untuk kebutuhan kalian. Mau dipakai editing gambar atau video ringan yang tidak butuh akurasi yang tinggi sih nggak ada masalah di sini. Nah, jika HP 14 yang satu ini yang pakai prosesor Intel Core i3 N305 ini memang sesuai dengan kebutuhan kalian, rasanya ini bisa jadi pilihan yang menarik di kelas harga 6 jutaan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.